Selamat sore pemirsa Sultan TV, senang sekali saya Agus Maulana bisa hadir di hadapan Anda memandu acara spesial talk show. Ini pemirsa, kali ini benar-benar spesial menurut saya karena kita sudah kedatangan diplomat muda pemirsa. Diplomat muda, benar-benar muda, berani juga, berani ambil risiko tentunya ya. Selaku diplomat ini asli Banten. Ini mungkin perlu digali informasinya, terutama yang menginspirasi kita agar menjadi lebih baik lagi. Sudah hadir bersama saya ini Kang Aad Adkhilni MS nih, ya Kang ya, bener kan? Namanya tidak salah ya Kang? Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya kembali. Ini pemirsa, Kang Aad ini jauh-jauh diterbangkan dari mana Kang? Dari Depok. Dari Depok. Saya tinggal di Depok. Oh iya sih, Depok. Kang, apa kabar Kang? Baik, Agus apa kabar? Agus Maulana. Panggilnya Nana aja. Oh, Nana, apa karena kabar? saya pengen deket sama Kang Aad nih. Ya Kang, nanti silahkan sapa dulu pemirsa Sultan TV yang ada di rumah. Oke, selamat pagi, siang, dan sore pemirsa Sultan TV. Senang saya bisa berada di sini. Nama saya Adkhilni M. Sidki, biasa akrab dipanggil Aad. Saya di sini sudah sering dengar tentang Sultan TV dan bersyukur sekali, merasa terhormat bisa hadir sore hari ini. Dan kebetulan hostnya saya ini, saya senang sekali Kang. Iya. Tadi Kang Aji bilang, "Nah, bisa tidak?" Wah, lihat ini diplomat muda nih, bisa Kak, saya langsung kan ketemu sama Kang Aad ini dari Depok, atau memang sudah berapa hari Kang di Depok? Saya tinggal sehari-hari di Depok karena kerja saya kan di Kementerian Luar Negeri di Jakarta. Saya kebetulan sedang cuti akhir tahun, ngambil cuti ke rumah orang tua saya di Serang. Kumpul keluarga biasa, menghabiskan waktu liburan. Saya kontak teman-teman lama saya termasuk Kang Aji. Akhirnya diundang ke Sultan TV ini. Betul. Kalau datang ke Sultan TV, kalau orang inspiratif langsung live Kang. Barusan tadi pagi WhatsApp langsung live. Karena ini konsumsi publik. Nah, ini kan kita ngobrolin diplomasi ya kan? Siap. Diplomasi itu biasanya serius atau santai Kang? Biar saya menyesuaikan. Diplomasi itu aspeknya banyak. Aspeknya banyak. Bisa sangat serius. Untuk level kepala negara itu tidak bisa bercanda dan main-main. Bisa juga diplomasinya yang fun seperti diplomasi publik. Kita suka ke kampus, gitu kan, ketemu mahasiswa, itu juga diplomasi publik itu fun itu di sana. Ini menurut informasi yang saya dapatkan nih Kang Aad ini sudah terbang ke berbagai negara dan tugas sebagai diplomat di berbagai negara. Boleh diabsen Kang, ada berapa negara? Saya mulai masuk sebagai diplomat di Kementerian Luar Negeri itu tahun 2009. Jadi sekitar 11 tahun yang lalu. Penugasan saya pertama kali itu di Mesir, di Kairo, di KBRI Kairo. Waktu itu kebetulan sedang masanya Arab Spring tahun 2011. Jadi Presiden Husni Mubarak turun, kemudian kita lihat kekacauan-kekacauan besar di Timur Tengah, itu saya sedang bertugas di sana. Kemudian setelah itu, setelah selesai dari Kairo, saya ditugaskan belajar ke Australia, di Melbourne tepatnya. Kemudian setelah selesai tugas belajar, saya ditugaskan ke Suriah, KBRI Damaskus, tahun 2015 sampai 2017. Nah, itu sedang konflik perang-perangnya di Suriah itu. Saya sedang berada di pusat konflik justru saat itu di Suriah. Kemudian 2017 sampai 2019 saya dipindah tugaskan ke KBRI Bern di Switzerland, di Swiss, di Eropa. Nah, situ saya bisa melihat Eropa dari dekat dan ya lumayan lah keliling-keliling itu, makan siang di Jerman, kemudian makan malam di Prancis. Terakhir, insya Allah mohon doanya juga dari Nana dan teman-teman, bulan Februari awal tahun depan saya kembali ditugaskan ke KBRI Riyadh di Kerajaan Arab Saudi. Wah, luar biasa. Kita doakan pemirsa semoga sehat selalu nih Kang Emil. Sehat selalu nih. Boleh diceritakan Kang? Tentu dari 2009 sampai 2020 sekarang udah 11 tahun. Tidak mudah dong. Saya pengen ngulik proses sebelum jadi diplomat deh. Katanya kan hobi menulis juga dan lain sebagainya. Boleh diceritakan Kang? Ya, dulu saya SD, SMP, SMA di Serang. Nah, di SMA ini Tulen ya, Serang Tulen ya berarti. Iya, bisa dibilang begitu. Kemudian di SMA saya kenal dengan Mas Toto Esteradik. Kemudian dengan Mas Golagong juga bergabung di Sanggar Sastra Serang, kemudian di Rumah Dunia. Nah, di sana saya mulai mengasah hobi menulis saya. Saya menerbitkan buku, baik kumpul artikel di koran. Dulu ada koran lokal di sini, Harian Banten dulu namanya, sekarang di Radar Banten, Fajar Banten gitu. Kemudian saya menulis buku juga, baik itu artikel maupun itu cerpen atau juga puisi. Nah, di situ saya mulai hobi menulis di sana. Kemudian saya masuk jurusan Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Gajah Mada di Jogja. Nah, disitulah mulai semakin tajam lagi
keinginan saya untuk menjadi seorang diplomat. Oke, tapi semenjak karir di dunia nulis juga dapat banyak penghargaan katanya nih, Kang. Ya alhamdulillah beberapa dapat penghargaan. Saya pernah dapat penghargaan 20 best disebutnya tuh 20 penulis terbaik muda waktu itu tahun 2004 ya? Dari UNICEF, kemudian dapat IKP Award. IKP itu Ikatan Penerbit Indonesia gitu. Dan ada beberapa juga lomba lokal juga beberapa menang gitu, dapat penghargaan dari Dinas Pendidikan dulu di Provinsi Banten. Oke, artinya berarti proses menjadi diplomat, seorang diplomat itu sangat sangat jelas tidak mudah ya tentunya. Iya, bisa dibilang gitu. Seleksinya lumayan sebetulnya. Nah, aneh. Yang saya ingin ketahui adalah syarat mutlak seorang diplomat itu apa, Kang? Syarat mutlaknya diplomat ini punya rasa nasionalisme yang kuat. Rasa nasionalisme. Karena kita yang itu kuat. ditugaskan pindah-pindah negara kan. Nah, Kita iya. melihat misalnya, wah Eropa ini bagus nih. Tertarik nih. Tertarik nih. Kalau saya nggak balik-balik lagi itu mungkin begitu. Itu. Jadi kita harus bagaimanapun negara apapun, sebaik seburuk apapun negara yang di luar negeri, tetap tanah air kita itu adalah Indonesia. Nah, ya, Itu yang paling penting. Jadi ketika kita pergi melihat apapun, kita akan melihat apa potensi negara ini untuk kita kembangkan, kita bawa, kita kerjasamakan dengan Indonesia. Oke, itu apa ada perasaan seperti itu. Itu jiwa diplomat itu seperti itu. itu ya. Dan itu hal-hal umum ya seperti Hal umum. Jadi kita tuh banyak teman-teman senior saya juga yang sudah keliling dunia, tetap saja dia akan merasa bahwa ini tanah air saya yang harus saya perjuangkan di Indonesia. Betul. Ini saya juga tertarik nih, Kang Aad juga menggagas sampah digital. Apakah itu ide yang terdapat di negara lain atau memang sudah ada di Indonesia tadi? Wah, terima kasih Nana sudah membawa itu. Saya salah satu pendiri dari Bank Sampah Digital. Ya, Bank Sampah Digital. Disingkatnya BSD. Bank Sampah Digital ini sebetulnya adalah berangkat dari pengalaman saya di Swiss. Saya tugas di Swiss 2 tahun. Kemudian anak saya itu sekolah di sekolah lokal. Ya. Kita tuh tinggal di sana terbiasa membuang sampah itu sulit. Di daerah mana itu? Di Swiss. Di Bern, Swiss. di kota Swiss itu membuang sampah sulit, mahal dan repot. Sulit, mahal dan repot. Kita harus memisahkan dari rumah itu, ini sampah organik, ini sampah sisa potongan buah misalnya sayur, ini sampah sisa makanan, ini sampah plastik, ini sampah beling, sampah kertas, sampah karton, itu tempat-tempatnya jenis-jenis sampah tadi itu misah-misah tempat buangnya. Wow. Dan itu nggak deket, nggak depan rumah, kita harus kadang naik mobil, jalan jauh untuk buang sampah. Sampai di Indonesia, singkat kata, anak saya itu, ini inspirasinya nih, anak saya itu masuk ujian SD, kelas 3 saat itu, kemudian ada pertanyaan sederhana, buang sampah sebaiknya di titik-titik. Nah, itu jawaban menurut Nana apa? Buang sampah sebaiknya di tempat sampah. Tempat sampah. Anak saya nggak bisa jawab dong. Yang lulusan SD Swiss itu dia. Iya, karena kebanyakan di Swiss. Terus kemudian setelah ditanya oleh gurunya, ditanya oleh saya, kenapa pertanyaan ini disisakan? Dia bilang pertanyaannya salah. Sampahnya sampah jenis apa dulu? Dia bilang sampah organik, sampah kertas, sampah plastik, sampah beling, sampah kaleng, atau sampah apa? Karena tempat sampahnya beda-beda. Dia mindset Swiss. Kemudian saya pikir, oh di Indonesia ini nggak seperti itu. Nah, Indonesia semua sampah dikumpulkan jadi satu. Tapi karena saya terbiasa tinggal di Swiss, jadi ketika saya tinggal di kompleks, saya di Depok, saya juga tanya sama warga, di sini ada pembuangan sampah khusus tidak? Ternyata tidak seperti di Swiss tentu saja. Akhirnya saya ingin berusaha mewujudkan kebaikan pengelolaan sampah di Swiss itu, khususnya di Kota Serang tempat kelahiran saya. Nah, ya ini salah satu ide, berarti benar saya feelingnya nih Kang Aad ini keluyuran nih, mas keliling dunia. Kayaknya Bank Sampah Digital juga ide dari luar negeri. Persis. Nah, percis, ternyata sudah terjawab pemirsa. Nah, ini kalau ngomongin diplomat nih, kebanyakan orang mindsetnya, oh setiap negara pasti punya satu diplomat untuk ditempatkan di satu negara tertentu. Nah, pertanyaannya adalah, wajib nggak sih negara tuh punya diplomat? Itu Bang. Wajib. Nah, jawabannya wajib. Nah, ya berarti fungsi diplomat itu apa saja? Mungkin ini juga untuk memberi pengetahuan kepada pemirsa Sultan TV. Silahkan, Kak. Diplomat itu punya fungsi umumnya, utamanya itu ada 5 fungsinya. Yang pertama adalah representing atau mewakili negaranya di negara lain. Eksistensi lah ya. Jatuhnya eksistensi bukan? Bisa jadi eksistensi, representasi. Disingkat dengan representing. Yang kedua adalah negotiating. Dia menegosiasikan, membela kepentingan nasionalnya di negara lain atau dalam perundingan perjanjian internasional misalnya. Kemudian ada juga tadi representing, negotiating, ada namanya promoting. Promoting ini mempromosikan kebaikan, kita mempromosikan Indonesia, pariwisatanya, ekonominya, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya.
Kemudian ada namanya representing, promoting, protecting. Itu melindungi warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia. Jadi kita itu, ini fungsinya kenapa kalau kita di Malaysia, di Kerajaan Arab Saudi itu banyak sekali pekerja migran Indonesia. Oh iya, penting sekali. Terus terakhir? Tadi sudah apa saja? Protecting terakhir. Protecting, promoting, representing, negotiating. Terakhir? R-nya apa ya? Satu lagi. Apa tuh? uh, Apa, reacting atau apa? ada satu lagi, saya lupa nanti kalau ingat. Oke, boleh. Nah, ini bicara soal peran, fungsi, dan diplomat itu salah satu, itu tadi 4 poin ya, pemirsa. Ada 5 nanti mungkin di segmen 2 ingat nih Kang. Nih, kalau bicara fungsi dan hubungan negara Indonesia saat ini, kan itu jadi fungsi dari diplomat juga ya, apa, membuat harmonisasi hubungan antar negara tertentu. Nah, ini saya ingin sedikit serius Kang. Hubungan Indonesia ini dengan negara-negara mana saja yang saat ini sudah terbangun dan potensial di 2021. Tapi jangan dijawab dulu Kang, karena kita akan jeda setelah pariwara berikut, tetap di Special Talk Show. Tapi bagus lah 32. Cuma kalau saya
Terima kasih pemirsa, masih di Special Talk Show nih. Kita masih ngebahas menjadi diplomat nih. Ceritain santai soal diplomat bareng Kang Aat. Nanti tadi obrolan kita seputar ini ya Kang ya, soal bagaimana hubungan Indonesia dengan negara mana saja sih yang berpotensi di 2021 ini, terutama di bidang perkembangan ekonomi, ekonomi kreatif, wisata dan lain sebagainya. Daerah mana, negara mana saja Kang? Ya, kita kan tahu semua ya bahwa sekarang tahun 2020 ini semua negara dihajar oleh pandemi COVID-19. Yep. Semua negara tidak ada yang bebas itu dari pandemi COVID ini. Jadi sekarang diprediksi pada tahun 2021 ketika vaksin sudah mulai didistribusikan, maka semua negara akan berlomba, akan racing untuk kembali menggerakkan ekonominya. Yang tadi ekonomi sempat down, sempat lesu, maka semua itu akan mulai untuk memperbaiki ekonominya, mulai perjanjian negosiasi yang sempat terhenti akan dimulai lagi. Maka tahun 2021 akan menjadi tahun yang sibuk. Indonesia dengan siapa negara-negaranya? Bisa dibilang dengan semua negara. Wow. Bisa dibilang dengan 10 negara. Kita itu punya sekitar punya 132 perwakilan. Perwakilan itu kedutaan besar, konsul atau konsul jenderal. Ada juga namanya perutusan tetap. Perutusan tetap seperti di PBB yang di New York maupun di Jenewa atau di Wina. Nah, ada 130-an perwakilan ini akan langsung gencar untuk melakukan perbaikan ekonomi misalnya. Jadi untuk pandemi ini kan ada resesi ekonomi ya, biar resesi ekonominya kembali normal lagi ekonomi. Itu pasti akan jadi tahun yang sibuk bagi Indonesia dan bagi seluruh dunia untuk setelah keluar dari pandemi ini. Ini Kang Aat nanti di 2021 kan akan berangkat ke Arab ya? Ya, ke Saudi. Ke Saudi berarti akan menangani hal-hal demikian tadi yang dikatakan, akan membangun sebuah komunikasi yang baik. Bisa dibilang begitu, tapi perlu juga untuk dipertajam, saya itu akan menggantikan diplomat yang pulang ke Indonesia, yang sebelumnya posisinya itu menangani pelindungan warga. Berarti Kang Aat bakal melindungi warga? Kalau tetap job desk-nya, maka saya akan ditempatkan di fungsi konsuler namanya. Fungsi konsuler dan pelindungan warga negara Indonesia, jadi menangani pelindungan warga negara Indonesia yang kebanyakan di Saudi itu adalah seperti Agus anak ketahui juga adalah pekerja migran Indonesia. Oke, ini bicara soal warga tentu sangat kompleks dan heterogen, Kang. Betul. Mulai dari ada mahasiswa, kemudian tenaga kesehatan dan lain sebagainya. Ini Kang Aat ini fokus kemana? Atau semua warga? Diferensiasinya atau pembedanya satu, warga negara Indonesia. Iya, warga negara Indonesia. Berarti saya tidak akan melihat yang lain, hanya melihat warga negara Indonesia, baik itu profesinya sebagai PMI atau pekerja migran Indonesia, pelajar atau yang lain. Jadi siapapun akan mendapatkan perlakuan yang sama berdasarkan skala prioritas tertentu. Misalnya ada yang lebih butuh, ada yang bisa sendiri. Tapi yang penting warga Indonesia akan mendapatkan perlindungan yang sama dari perwakilan Indonesia di luar negeri. Oke, pengalaman Kang Aat selama menjadi diplomat ini pengalaman yang lumayan teringat-ingat sampai saat ini, terutama berkaitan dengan keluhan warga negara Indonesia di luar sana. Wah, ini apa nih biasanya keluhannya? Saya tuh pernah penempatan di KBRI Damaskus di Suriah. Itu negara konflik, perang ya. Konflik. Misi utamanya adalah pelindungan warga negara Indonesia dan evakuasi, repatriasi kembali ke Indonesia sesegera mungkin. Berat sekali itu, Kang. Nah, itu saya ketika di sana 2 tahun kurang melakukan evakuasi terhadap 616 orang. 616. Karena mereka itu sebelum konflik 13.000 orang ya WNI di sana. Nah, ketika konflik hampir 7 tahun, jumlahnya repatriasi sudah sampai 20.000, tapi jumlahnya masih 3.000. Karena terus dikirim. Ketika konflik itu jangan dikira, itu ketika konflik banyak TKI kita, dulu namanya TKI ya, sekarang namanya PMI, tetap dikirim ke Damaskus, ke Suriah. Nah, kebanyakan dari mereka juga, sebagian dari mereka itu berasal dari Jawa Barat dan Banten. Pemasok tertinggi TKI. Ya, ada juga dari NTB ya, ada Indramayu Jawa Barat. Sekarang jadi yang dominan tuh kadang-kadang izin juga gitu ya. Ketika misalnya ada yang datang TKW, suka dibilangin,
Pak, katanya sama staff dia, Pak ini dari daerah Bapak nih, dari Serang. Langsung. Ada satu yang menarik, ketika ada satu orang Serang, saya tahu dia dari Serang, misalnya lihat dokumennya, paspornya. Tapi karena dia sudah tinggal hampir 15 tahun di sana, sudah lupa bahasa Indonesia. Waduh. Nah, kita tuh strateginya adalah caranya di bawah tuh ada penampungan TKW yang sebelum evakuasi itu ada shelter namanya. Kita bagi kamar-kamar itu berdasarkan daerah. Ya, dia masukin aja dulu ke kamar daerah Serang. Nanti ngomong daerah Serang, diajak ngomong bahasa Banten lagi, bahasa Jawa lagi, ingat lagi dia tentang Serang. Atau kalau kadang-kadang saya juga pernah tahun 2016 mengedarkan broadcast message ke teman-teman, mungkin Kang Haji juga perhatian menerima, saya tolong dicarikan ini orang tuanya, soalnya dia udah lama lost kontak sama orang tuanya. Jadi Serang ini salah satu pemasok, sayangnya ya, salah satu pemasok TKI kita di luar negeri. Jadi para saudara perempuan kita, ibu-ibunya orang Serang ini, kadang juga bibinya, mungkin anaknya, ini perempuan-perempuannya dikirim untuk bekerja bahkan di negara konflik di Suriah. Itu yang paling menurut saya tuh, aduh gitu ya. Saya kira kalau sedang rusuh itu tidak ada pengiriman. Harusnya begitu. Karena kita sudah tutup pengiriman TKI itu sejak tahun 2011. Saya tugas ke sana tahun 2015, tetap dikirim, tetap masuk dengan jalur ilegal. Ilegal ini benar-benar teridentifikasi sebagai perdagangan manusia. Bayangkan perempuan Banten diperdagangkan oleh orang-orang Banten sendiri, mungkin ya sindikatnya kan ada juga yang dari sini pergi ke negara konflik. Nah, katanya kan kalau misalkan jalurnya ilegal itu tidak akan mendapatkan hak dari diplomat Banten, dari diplomat Indonesia. Tetap mendapatkan. Makanya tadi saya bilang, selama dia itu warga negara Indonesia, baik itu dia itu kriminal, prosedural, ilegal atau legal, kita akan tetap lindungi. Itu hebatnya kita tuh. Bahkan di Suriah ini, negara lagi hancur babak belur kayak gitu, konflik itu, ada satu kota namanya Aleppo. Di Aleppo ini utaranya Suriah. Di sana itu semua perwakilan asing tutup. Dulu itu kayak Surabaya lah. Di Surabaya kan banyak kantor-kantor perwakilan asing ya. Di sana tuh kantor perwakilan semuanya tutup. Dari Amerika, Inggris, semua negara besar tutup, kecuali dua. Satu Rusia untuk pangkalan militernya, satu lagi Indonesia. Itu nggak biasa. Indonesia sama Rusia. Ini tuh buat apa? Ada TKW di sana yang harus kita lindungi. Bahkan kita itu tetap membuka kantor kita di Aleppo demi untuk pelindungan warga. Padahal di sana mungkin paspornya sudah mati, mungkin dia itu terlibat kriminal, tapi tugas negara kan untuk melindungi warga negara, siapapun dia harus tetap dilaksanakan. Tapi kalau dilihat dari situasi kondisi, meskipun buka kantor, ancamannya kayaknya nyawa deh kan? Luar biasa. Kantor kita itu, kantor dulu ya, gedung KBRI itu udah berapa kali hampir kena oleh lontaran mortir dari pemberontak. Kalau sebelahnya gedungnya beberapa kali hampir kena. Jadi sebelahnya itu gedung asuransi, itu lebih tinggi satu lantai. Jadi pas ditembak oleh pemberontak, gitu. Nyangsang di kantor di gedung sebelah. Kalau lebih rendah dikit masuk ke KBRI. Banyak soalnya, bahkan istri saya waktu itu sempat berkunjung. Dia nggak tinggal, cuma dia tetap berkunjung. Hampir kena mortir di dekat Universitas Damaskus. Istri saya juga, ya macam-macam lah ceritanya. Konflik-konflik di sana itu bukan lagi, ya betul, nyawa taruhannya. Mobil misalnya ditembakin oleh peluru misalnya, gitu, diintai oleh intel, baik itu intel pemberontak maupun intel pemerintah, itu udah jadi makanan sehari-hari. Ini Kang, tahu kan diplomat berarti dari cerita tadi yang dijelaskan tidak mudah, banyak keluhan, beratnya banyak juga. Nah, tapi berarti di tengah-tengah itu pernah tersirat, saya kangen nih, pengen stay di Indonesia aja deh gitu. Pernah kepikiran seperti itu nggak? Diplomat itu punya siklus hidup setiap 3 tahunan. Setiap 3 tahun. Jadi 3 tahun di Indonesia, 3 tahun di luar negeri. 3 tahun di Indonesia, 3 tahun di luar negeri. Jadi saya tidak selamanya tinggal di luar negeri. Makanya tadi kalau misalnya di bedah-bedah lagi tuh, setelah saya selesai penugasan di Suriah, kemudian ke Swiss, saya ke Indonesia. Sekarang saya lagi di Indonesia. Selama 3 tahun, nanti setelah itu saya ditugaskan lagi ke Saudi. Jadi setiap 3 tahun saya station atau ditugaskan di pusat, yaitu di Kementerian Luar Negeri di Jakarta. Berarti rasa kangen, rindu itu bisa diobati ya dengan siklus tadi ya, Kang ya? Bisa begitu ya, tapi mungkin ada konsekuensinya lagi ya. Kita jarang ketemu sama orang tua, anak sekolah pindah-pindah gitu dan seterusnya. Sekarang kan ada 2 kalau di sekarang putranya. Saya 3. 3 ya. Itu yang pernah pindah-pindah itu semuanya? Kebetulan yang pertama saja yang sekarang sudah 10 tahun. Yang kedua ini lahir kebetulan di Swiss. Ya kan masih bayi, masih 2 tahun dulu ya. Yang ketiga ini lahir di Indonesia. Yang pertama ini yang sudah sekolahnya sekarang
sudah 8 kali pindah sekolah, usianya baru 10 tahun, 8 kali pindah sekolah sana sini gitu. Jadi pertama sekolah di Indonesia, ke Australia dia ikut pindah, ke Suriah dia pernah berkunjung, kemudian masuk sekolah juga di sana. Ke sini masuk sekolah, di sini pindah lagi sekolah. Yang ingin saya tanyakan, kalau Kang Aat oke lah siap secara mental untuk menghadapi berbagai perbedaan nilai. Yang tadi anak dari Kang Aat ini tidak siap. Tadi soal persoalan sampah tadi ini awalnya bagaimana Kang penyesuaian perbedaan nilai antara negara satu dan negara lainnya, gimana menyikapinya? Bagus banget ini pertanyaan anak ini. Baru kenal tapi pertanyaan kayak udah mengerti betul ini problematika keluarga diplomat. Itu problematika khas keluarga diplomat. Anak-anaknya ini mengalami ada apa yang disebut sebagai anak-anak generasi kultur ketiga atau disebut dengan third culture child. Dia tuh orang merasa orang Indonesia, tapi dia nggak ngerti Indonesia karena dia hidupnya pindah-pindah terus. Makanya yang harus dikuatkan adalah fondasi nilai-nilai di keluarga. Ini penting, di fundamental. Di fundamental karena masyarakatnya itu adalah masyarakat yang berubah-ubah terus. Jadi makanya di keluarga ini orang tuanya, bapak ibunya itu nggak boleh ngomong bahasa. Kalau di Swiss ya, nggak boleh ngomong selain bahasa Indonesia. Supaya apa? Bahasa Indonesianya mother tongue-nya itu tidak hilang. Iya, bahasa di Swiss ibu ada ya. 3 bahasa. Bahasa Jerman, Prancis, Itali, dan Inggris gitu ya. Itu Inggris sering dipakai. Tapi ketika saya ngobrol sama gurunya, nggak boleh ngomong bahasa Jerman, nggak boleh ngomong bahasa Inggris, harus ngomong bahasa Indonesia. Supaya apa? Anaknya tetap menjadi anak Indonesia. Di luar boleh ngomong bahasa Jerman atau bahasa Inggris, tapi di dalam rumah harus dikenalkan dengan budaya-budaya Indonesia. Makanya kesempatan nih, saya lagi akhir tahun kayak gini, liburan, saya ambil cuti, kemudian saya datang ke rumah kakek, nenek, uyut, diajak nih. Anak saya ini biar kenal ini, anak saya pertama saya, ini rumah di kampung, segala macam harus merasakan. Benar. Berarti mengenalkan budaya juga penting ya. Wajib, betul. Harus. Nah, itu kalau menurut saya untuk saat ini juga bahkan mungkin ya generasi saya ada juga yang orang Indonesia tapi melupakan budaya-budaya Indonesia. Itu sindiran aja sih Kang. Ini Kang, kalau tantangan ke depan nih di dunia diplomat dan hubungan-hubungan Indonesia dan negara lain itu apa? Tapi jangan dijawab dulu Kang ya. Siap. Kita akan jeda dulu, setelah pariwara berikut ini tetap di Special Talk Show.
Terima kasih pemirsa, masih di Special Talk Show. Kita masih bicara soal diplomat bareng diplomat Banten ya, diplomat muda dari Banten ya. Tapi sebelum kita lanjutkan obrolan, saya ingin mengingatkan kembali bahwa acara ini bisa disaksikan di web streaming kita www.sultantv.co, di YouTube channel dan fanpage Facebook sultantv.co nih Kang. Tadi kita lanjut. Bagaimana tantangan ke depan sebagai diplomat nih, melihat tadi kondisi pandemik lah, terus kemudian lintas generasi juga kan banyak nih, misalkan generasi sekarang misalkan campur-campuran, ada generasi Z, Y dan sebagainya. Itu gimana tuh Kang menyikapinya, tantangan ke depan? Tantangan diplomasi ya. Nah, ya. Ya itu juga kita bukan hanya di Kementerian Luar Negeri, tapi di semua kementerian, di semua organisasi. Saya kira tantangannya bisa dibilang sama yang dihadapi. Bahwa ada generasi secara umum milenial dan kolonial misalnya. Di Kemlu itu banyak teknologi-teknologi yang dikenalkan. Misalnya dalam menjalankan ke aktivitas sehari-hari perkantoran misalnya, baik itu persuratan, apalagi sekarang dengan pandemi lebih banyak menggunakan online, itu generasi milenial sih nggak masalah tuh. Kita bisa cepet aja, misalnya, oh ini harus rapat Zoom misalnya, langsung tek-tek nyampaikan. Tapi mungkin dari senior-senior kita ada yang harus belajar, kok ini nggak masuk-masuk. Kalau misalnya Zoom meeting lupa di-mute misalnya, itu kan biasa kayak gitu. Nah itu tantangan itu bisa diselesaikan, bisa dihadapi dengan kesamaan visi. Itu harus diutamakan dulu tuh, visinya harus sama, tujuannya harus sama dulu. Yang nanti ketika itu ada masalah, itu bisa diselesaikan bersama-sama. Misalnya kalau dalam hal penguasaan teknologi di kantor, maka generasi yang lebih senior itu akan kita bantu, misalnya kita bimbing, ada juknisnya, ada segala macamnya. Generasi muda juga harus tetap menghormati, ada nilai-nilai bersama yang harus Ini kalau ngomongin soal usia, paling maksimum itu berapa sih usia diplomat? Usia diplomat itu diplomat ini saya harus ceritakan dulu, ada yang baru masuk muda ya. Ada gelar diplomatik. Kalau di tentara itu ada mulai dari kopral sampai mulai jenderal. Diplomat itu ada yang paling rendah namanya atase. Atase paling sampai rendah. Duta besar. Duta besar ini ada usianya yang masih muda, ada usianya sangat senior. Misalnya tergantung presiden menunjuk siapa duta besar itu. Menteri Luar Negeri ini diplomat nomor 1 di Indonesia. Nah usianya sekarang sudah sekitar 60-an usianya. Itu diplomat juga. Tapi ada juga diplomat yang baru masuk Kemlu, baru fresh graduate dari kampus misalnya, usia sekitar 25-an itu bisa masuk. Saya masuk gabung menjadi korps diplomatik itu 23 tahun usianya. Wow, 23 sekarang tahun. Sudah 11 tahun kemudian kan ya. Jadi sudah ada juga generasi-generasi yang lebih muda dibandingkan saya yang sekarang baru masuk Kemlu. Gitu. Tapi kan 17 tahun nggak ada ya Kang ya? Minimal S1. Oh, minimal S1. Kalau S1 sudah 17 tahun mungkin bisa. Iya, bisa, betul. Ini kan saya tertarik kalau ngomongin soal tadi, Serang salah satu pemasok TKI atau apa bahasa sekarang, PMI ya? Pekerja Migran Indonesia. Pekerja Migran Indonesia. Ini berbicara adu skill berarti kan, kalau dikirim berarti adu skill di luar negeri sana. Ini bicara kualitas dari segi soft skill dan hard skill, TKI Indonesia ini di angka berapa persen sih kualitasnya gitu? Kualitas persentase nggak bisa, tentu nggak bisa diukur kuantitasnya seperti itu. Tapi kalau misalnya kita lihat TKI Indonesia ini range-nya banyak, dari mulai kerja di Google, di Swiss atau di Amerika, itu kategorinya pekerja migran Indonesia juga. Karena mereka bekerja dan mereka migran dari Indonesia. Itu semuanya dari mulai kerja di Google, kerja di perusahaan minyak, itu PMI namanya. Sampai tapi persentase paling banyak PMI di Indonesia, dari Indonesia itu adalah pekerja di rumah tangga, sektor rumah tangga. Sektor rumah tangga itu pembantu lah ya. Nah kalau itu kan bisa diukur tuh, berapa persen komposisinya paling banyak? Dari jumlah PMI seluruh dunia. Oh itu saya pasti datanya yang paling tepat ada dari BP2 PMI, itu ada badan khusus yang menangani itu. Tapi kalau misalnya dulu saya pernah menangani sekitar 70-an%. Wow. Bahkan lebih itu berasal dari sektor rumah tangga. Rumah tangga, iya. Terutama di Malaysia dan di Timur Tengah. Lumayan banyak sekali. Nah, tapi dari segi kualitas bisa bersaing ya Kang ya? Ini menariknya nih Nana nih. Kalau di katakanlah di Timur Tengah ketika saya tugas di Suriah, itu PMI dari Indonesia itu paling diminati. Paling diminati. Berarti ada ketertarikan dong. Para majikan Arab itu paling diminati. Karena mereka itu yang pertama Muslim. Satu bahasa. Satu agama. Kalau misalnya ada juga nih pembantu dari Filipina, kurang disenangi. Kenapa? Karena agamanya Katolik. Oleh orang-orang Arab itu, baik dari Suriah maupun dari Kuwait, Dubai yang lain, berusaha yang dari Indonesia. Kemudian paling bersih, rajin.
Jadi Oh. pagi-pagi subuh-subuh udah beberes lantai kinclong, masak segala macam, pinter masak. Indomie itu disukai oleh anak-anak Arab sekarang karena dibawa ke dapurnya oleh para wanita-wanita iya. Indonesia yang bekerja di sana. Ikut mempromot juga berarti. Luar biasa. Sekarang kita punya banyak pabrik Indomie di seluruh dunia. Jasa para PMI juga Wah, jangan betul, dilupakan betul. itu. Apresiasi, Dan yang ini yang disayangkan yang terakhir ini, Nurut, kamu gajinya nanti gajinya nanti aja saya bayarnya ya. Oh. Saya simpenin gajinya nanti Iya, kalau dirapel gitu ya? Dirapel. Nurut iya aja. Oh. Sementara orang Filipina, nggak bisa bayar gaji sekarang kayak gitu. Nah orang Indonesia itu terkenal nurut, bisa diapa-apain aja. Oh. Jadi makanya tuh favorit. Jangan dikira tuh misalnya di istana presiden itu ada orang Indonesia yang bekerja di sana yang mensuplai makanan kepada Presiden Suriah katakanlah Iya, itu iya. ada orang Indonesia. Yang pada menteri-menteri itu biasanya punya pekerja dari Indonesia. Oh iya luar biasa. Jadi bersaing lah kalau untuk urusan itu. Tapi kan kita ingin menaikkan ya upscale. Jangan Upscale, sampai betul. kita dikenal sebagai bangsa yang pekerja rumahan lah. Iya, Itu saya iya. udah pakai bahasa yang halus tuh. Tapi kalau misalnya kita tuh ingin dikenal sebagai bangsa yang besar, menjadi negara yang supply scientist misalnya, ekonom, Betul, orang yang betul. atlet misalnya, bukan yang bekerja di rumah gitu kan. Repot loh kalau misalnya Nana nanti pergi ke Arab, dikiranya mungkin Nana ini orang Singapura. Oh iya. Mereka nggak percaya orang Indonesia. Kenapa? Wah kan Indonesia kan negaranya miskin. Kenapa katanya miskin? Karena di rumah saya ada orang Indonesia yang kerja. Katanya negaranya miskin Iya, ya, gitu. mungkin rumahnya miskin kayak gitu. Jadi dikenalnya kita itu sebagai Iya. bangsa yang bangsa pembantu lah kasarnya itu. Oke, iya. Karena ya paling banyak itu orang Indonesia yang keluar negeri. Tapi kan kalau untuk upskill, kalau opini saya lumayan susah, tidak mudah untuk meningkatkan tiap skill individu di Indonesia ini, terutama calon-calon PMI nanti ke depannya. Ini ada inisiasi nggak dari Kemenlu atau dari diplomat ini? Bagaimana cara membangun skill gitu? Ya, kalau Kemlu itu bukan kementerian atau lembaga yang tepat untuk menangani upscale pekerja migran. Berarti harus Indonesia. kolaborasi ya? Ya, ada namanya Badan Pelindungan PMI, namanya BP2 PMI, itu yang menangani tentang upscale seperti itu. Contohnya TK PMI kita yang dikirim ke RRT misalnya, Republik Rakyat Tiongkok atau ke Taiwan, itu bukan pembantu rumah tangga, tapi di sana itu pekerja untuk menangani pabrik elektronik misalnya. Nah, itu yang harus dikedepankan. Kita bisa mensuplai bangsa Indonesia ini tenaga kerjanya banyak, jumlah penduduknya banyak, digunakan untuk mensuplai skilled labor atau skilled worker, tenaga kerja yang terlatih dan terdidik. Artinya seperti ada balai lah ya kalau untuk. Oh, kita sudah ada di sana kan, ada salah satunya itu di Jalan Raya Pandeglang Iya, ya. iya. Ada BLK itu salah satu dibangun oleh dengan bantuan Austria itu salah satunya. iya. Makanya sebetulnya bisa digunakan untuk mensuplai tenaga-tenaga untuk menangani industri Iya. di Austria, Oh, Jerman, benar, di Swiss benar. dan sebagainya. Itu harusnya ke sana yang dikedepankan, bukan yang jalur cepat untuk menjadi pekerja rumah tangga. Nah, iya betul pemirsa. Nah, tapi kan nggak kerasa nih udah sejam kita ngobrolin. Hampir sejam ya. Iya, ngobrolin soal diplomat. Tapi terakhir deh Kang, closing statement untuk pemirsa Sultan TV bagaimana diplomat Indonesia saat ini, silahkan. Oke, terima kasih pemirsa Sultan TV. Sultan TV yang ada di Serang di Banten ini, Kesultanan Banten ini adalah salah satu kerajaan di Nusantara saat itu yang memiliki diplomat pertama. Sekitar tahun 1680-an, Kesultanan Banten sudah mengirim diplomatnya pergi ke kerajaan Inggris. Utusan diplomat 2 orang berangkat dengan membawa surat kepercayaan dari Sultan Ageng Tirtayasa berangkat ke kerajaan Inggris saat itu. Maka sebetulnya nilai-nilai diplomasi dari Kesultanan Banten harus kita lestarikan. Melalui Sultan TV ini mudah-mudahan akan lahir lagi diplomat-diplomat unggul, ulung, sebagaimana kita saksikan bagaimana Kesultanan Banten saat itu bisa mengirimkan diplomatnya ke kerajaan Inggris, berdiri sama tinggi dengan kerajaan Inggris yang saat itu menjadi penguasa Eropa. Itu aja, Agus. Keren sekali. Keren sekali Kang. Terima kasih nih sudah mampir. Nanti kita kalau lagi di Indonesia kabar-kabar Kang. Siap, saya lagi di Indonesia kok. Kan nanti kan pergi dulu nih. Ntar ke Indonesia lagi tuh Ya, kan. insya Allah. Berarti perkiraan 3 tahun kemudian atau gimana? Ya, mudah-mudahan tahun ini mungkin kali ini 4 tahun. Oh, 4 tahun lebih lama ya Kang ya. Ya udah deh. Terima kasih Kang ya, Ya. sudah mampir ke Sultan TV. Sukses terus, sehat selalu, jaga kesehatan Kang bersama Nana. keluarganya. Terima kasih pemirsa sudah menyaksikan spesial talk show edisi ngobrol santai soal diplomat ini. Saya pamit undur diri beserta kru yang bertugas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.